Enggak. Antara pemohon Jayusman melawan termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Blora segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register sengketa 020-SI-6-2023 antara pemohon Jayusman melawan termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Blora pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Jadi hari ini yang sudah dihadiri secara virtual oleh kedua belah pihak dari pemohon maupun termohon, apakah sudah hadir semua? Mohon untuk bisa mengkonfirmasi melalui mic yang sudah ada, bisa dibuka. Saudara pemohon? Hadir. Sudah hadir ya, ini dengan Pak ini ya, Saudara Gunaidik ya? Dengan saya dan Pak Jayusman pemohon. Dengan Pak Jayusman, oh baik. Baik, saya akan mengkonfirmasi untuk yang kedua dari pihak termohon yang hadir, mohon untuk bisa membuka mic. Hadir Karyono pasalnya. Dari Sekda Blora ya? Ya. Dengan Bapak? Karyono. Pak Mar? Pak Karyono ya? Dari Kominfo ya? Ya. Kuasa ya, oke, baik. Baik, kami akan membacakan putusan. Mohon bisa untuk disimak dengan baik. Kami telah membacakan putusan. Oh, putusan dulu ya. Oke. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, putusan nomor 013 garing PTS strip A garing 8 Romawi garing 2023, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. 1. Identitas para pihak. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam sengketa informasi publik nomor registrasi 020 garing SI garing 6 Romawi garing 2023 yang diajukan oleh nama Jayusman, alamat Desa Geneng, RT 001, RW 004, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Gunaidik sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, alamat Jalan Pemuda nomor 12 Blora, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Slamet Setiono SHMM, Dwi Setiawati SHMM, Karyono STMT, Sofia Cahyaningrum SCMM, dan Suciati SH, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus Sekretaris Daerah Kabupaten Blora nomor 180 garing 27 garing 2764 garing 2023 tertanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2. Telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan dari pemohon dan termohon, telah memeriksa alat bukti dari pemohon dan termohon, telah mendengar keterangan saksi dari termohon, telah membaca kesimpulan dari pemohon dan termohon, telah memanggil pemohon dan termohon secara sah dan patut. 2. Duduk perkara dianggap dibacakan. 3. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan.
Keempat, pertimbangan hukum dianggap dibacakan. Pendapat majelis. Ini nanti mohon akan dibacakan bergantian dengan anggota majelis yang lain. 4.26 menimbang bahwa majelis komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa akuo yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari pemohon, keberatan pemohon, jawaban keberatan termohon, permohonan pemohon, jawaban permohonan informasi termohon, alat-alat bukti tertulis dari pemohon dan termohon, keterangan saksi dari termohon, serta kesimpulan dari pemohon dan termohon. Selanjutnya, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 4.27 menimbang bahwa informasi yang dimohonkan pemohon sebagaimana paragraf 2.2 mengenai informasi salinan laporan pertanggungjawaban dana Corporate Social Responsibility atau CSR 1% dari hasil pengelolaan sumur tua di Ledok yang dikelola oleh PT Blora Patra Energi atau BPE tahun 2022. 4.28 menimbang bahwa fakta persidangan tanggal 21 Juni 2023 pemohon menyampaikan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan pemohon mengenai salinan rincian 0,5% dana CSR umum yang telah dikeluarkan oleh PT BPE sejak tahun 2022 sebesar Rp126.897.500. 4.30 menimbang bahwa fakta persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 termohon telah memberikan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID dengan nomor 487.22/247/2023 tertanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan sampai keputusan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang. 4.31 menimbang bahwa informasi yang masih dalam proses penyelesaian sengketa akuo adalah merupakan kategori informasi yang dikecualikan oleh termohon, yaitu mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit berdasarkan penetapan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan nomor 487.22/247/2023 tertanggal 7 Juli 2023 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan. Akan dilanjutkan oleh Majelis Komisioner yang lain. Yang dicentang. 4.39 menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 termohon telah menyampaikan hasil uji konsekuensi dengan nomor 487.22/247/2023 tertanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya, dan atau 5. Membahayakan keamanan, peralatan, sarana, dan prasarana penegak hukum. 4.40. Menimbang dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang menyampaikan bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian, maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh termohon. 4.41. Menimbang berdasarkan uji konsekuensi termohon nomor 487/22/247/2023 tertanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan. Menyampaikan bahwa berdasar analisis konsekuensi dan pertimbangan yang berisi uraian dalam pengecualian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf D per Ki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Pihak termohon menggunakan dasar ketentuan pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dan apabila informasi ditutup supaya proses penegakan hukum berjalan secara objektif. Majelis berpendapat termohon telah tepat dalam mempergunakan dasar analisa hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. 4.42. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya sebagaimana diatur dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 4.43. Menimbang bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4.44. Menimbang bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. 4.45. Menimbang bahwa perusahaan perseroan daerah PT Blora Patra Energi, untuk selanjutnya disebut PT BPE Persero, adalah perusahaan perseroan daerah atau perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang perseroan daerah PT Blora Patra. (4.59) Menimbang dalam fakta persidangan dan sebagaimana dalam bukti T4, T5, dan T6 bahwa termohon wajib menyampaikan laporan dana CSR dan lingkungan secara berkala.
Majelis berpendapat bahwa permintaan informasi pemohon aku merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala oleh termohon. 4.60 menimbang berdasarkan bukti T1, T2, dan T3 dan uraian paragraf 2.13 tersebut di atas bahwa informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca rugi laba, dan laporan CSR yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan sampai keputusan berkekuatan hukum tetap atau dihentikannya oleh penyidik oleh aparat yang berwenang. 4.61 menimbang berdasarkan hasil uji konsekuensi termohon nomor 487.22/247/2023 tertanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang memuat informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan sampai kekuatan hukum tetap. Majelis berpendapat bahwa jangka waktu pengecualian informasi aku sudah tepat. 4.62 menimbang berdasarkan asas-asas pemerintah yang baik sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyampaikan bahwa asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara. Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dalam paragraf 4.1 dan 4.61, Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil termohon yang menyatakan jika informasi aku ditutup atau dikecualikan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya dan terkait jangka waktu dianggap sudah tepat serta berdasarkan hukum bagi pemohon informasi aku. Lima, kesimpulan majelis. Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 5.1 bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 5.2 bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. 5.3 bahwa termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam perkara akuo. 5.4 bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. 5.5 bahwa hasil uji konsekuensi termohon dengan nomor 487.22/247/2023 tertanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang memuat bahwa informasi mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon informasi akuo sampai keputusan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang. Dianggap relevan dan dapat diterima. 5.6 bahwa salinan rincian laporan pertanggungjawaban informasi dana CSR umum atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Blora Patra Energi atau PT BPE sebesar 0,5 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp126.897.500 tahun 2022 merupakan informasi yang terbuka dan wajib tersedia secara berkala.
Amar putusan. Memutuskan. 6.1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2. Menguatkan hasil uji konsekuensi termohon dengan nomor 487.22/247/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan yang berisi laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon, informasi akuo, sampai telah selesainya proses penegakan hukum atau sampai adanya putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. 6.3. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan salinan rincian laporan pertanggungjawaban informasi dana CSR umum atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT BPE sebesar 0,5% yang sudah dikeluarkan sebesar Rp126.897.500 tahun 2022 kepada pemohon informasi akuo setelah selesainya proses penegakan hukum atau sampai adanya putusan dari pengadilan yang telah memiliki Juli 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 1 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Muhammad Adib Al-Ghani SH sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis ditandatangani Indra Asoka Mahendrayana SE, anggota Majelis ditandatangani Muhammad Asrofi SPDI, anggota Majelis ditandatangani Sutarto SH MHUM, panitera pengganti ditandatangani Muhammad Adib Al-Ghani SH. Baik, telah dibacakan untuk putusan dari persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah hari ini. Kami telah membacakan putusan dengan nomor 013-PTS-A-8-2023. Para pihak apabila tidak puas dengan putusan ini dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Negara Usaha Negara. Apabila yang digugat adalah badan publik negara atau pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik negara. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke pengadilan dalam wilayah hukum badan publik sebagai termohon eksekusi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Para hadirin dimohon berdiri. Majelis Komisioner akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang selesai. Untuk para pihak, baik pemohon maupun termohon, untuk salinan putusan akan kami kirimkan dalam dua format, yaitu soft file dan hard file. Untuk soft file nanti kita kirimkan lewat WA langsung ke pemohon dan termohon. Untuk hard file kita kirimkan nanti sore. Nanti untuk kemungkinan sampai di tempat pihak pemohon dan termohon ya mungkin 2 atau 3 hari lagi, tapi untuk soft file-nya kita kirimkan hari ini. Demikian